Bapak Ibu pernah ikutin pelatihan yang kemarin, tampil juga ya. Misalnya ya, beberapa mungkin ada yang ikut angkatan 2 kemarin atau angkatan 2024 yang kalau nggak salah angkatan 6 itu sudah mencoba pakai aplikasi eh, waktu itu namanya Platform Merdeka Mengajar ya, PMM. Oke, ini halaman kalau sudah masuk ke course-nya, Bapak Ibu langsung klik kelasnya, tampilnya ini. Teknoprasip bidang konstruksi dan bangunan ya. Ini masuk kelompok rumpunya tadi KGSP ya. Oke, kemudian navigasi menunya ini. Jadi tampilannya berbeda Bapak Ibu dengan yang 2024 LMS kita. Ini menggunakan namanya aplikasinya Canvas ya. Ini di sebelah kiri, ini menu-menu utamanya. Kemudian nanti di sebelah kanannya adalah menu-menu untuk masuk. Ini sebenarnya nilai ini sudah kita ajukan Bapak Ibu, tetapi ternyata sampai sekarang belum aktif ya. Nilai sama peserta ya. Oke, ini ada pertanyaan dari Pak Bambang. LMS tidak bisa diakses di Android. Bisa Pak, harusnya bisa ya. Harusnya bisa di install dulu aplikasi Rumah Pendidikan lewat Play Store. Kemudian nanti setelah login berhasil harusnya bisa masuk ke nanti saya screenshot ya atau Bapak Ibu yang sudah berhasil di apa di Android bisa disampaikan ya. Cuma tampilannya kecil. Harusnya bisa Pak Bambang ya. Ada pertanyaan di chat. Jadi nanti tampilannya seperti ini kalau kalau sudah berhasil masuk, kemudian pastikan Bapak Ibu ngeklik kelas yang diikuti. Ya, kalau baru pertama kali ikut atau istilahnya ikut yang sekarang hanya satu. Tapi kalau Bapak Ibu yang pernah ikut yang kemarin itu akan muncul kelas yang lama. Ya, sehingga klik Bapak Ibu judul yang Bapak Ibu sekarang ikuti yaitu teknoprasip bidang konstruksi dan bangunan. Ya, tampilannya seperti ini. Oke, Bapak Ibu, kalau yang sudah mencoba, eh, sudah bisa masuk ke sini, nanti Bapak Ibu bisa melihat bahwa topiknya ada 3 ya. Nah, topik 1, 2, 3. Ya. Hanya 3 topik saja. Oke, jadi pastikan nama kelasnya teknologi bidang konstruksi bangunan. Menu-menu yang aktif ternyata sekarang hanya 3 kalau nggak salah Bapak Ibu ya. Beranda, pengumuman sama semua modul. Menu nilai tidak aktif sama peserta ini saya lihat tadi tidak aktif. Betul nggak Bapak Ibu? Yang sudah pernah login nilai dan peserta tidak ada ya. Tadi Pak Zainul Iya sudah Pak, betul. nyampaikan nilai tidak ada, peserta juga tidak ada. Ya inilah, ini karena yang memang yang mengatur ini Pusdatin Bapak Ibu ya. Jadi yang aplikasinya kan Jakarta. Jadi kita hanya memasukkan, memigrasikan. Ternyata tidak kita sudah ajukan tetapi tidak belum di approve ya. Oke, ini nggak masalah kan karena kita ada sesi pertemuan, nanti kita bisa konfirmasikan. Oke, di sebelah kanan ini ada shortcut aja. Dan kalau Bapak Ibu sudah menyelesaikan itu biasanya di bagian to do ini sudah tampil nih Pak yang sudah diselesaikan. Topik 1, topik 2, topik 3 itu akan muncul kalau sudah diselesaikan. Oke, di pengumuman nanti kalau ada pengumuman tapi kita biasanya tidak dimanfaatkan. Oke, di Bapak Ibu untuk masuk ke modul bisa melalui eh, kotak-kotak yang di halaman depan ya atau bisa melalui menu semua modul. Nah, nanti kalau klik semua modul Bapak Ibu akan tampil mulai dari bagian pendahuluan, topik 1, topik 2, topik 3 ya. Hanya topik 3 Bapak Ibu ya. Jadi Pak siapa tadi ingatnya sampai topik 5 ya. Keasikan pikiran. Topiknya sampai 3 aja ya. Jadi topiknya hanya 3 saja. Makanya cepat ya.
Bisa diselesaikan kalau ada waktu, bisa terus-terus. Oke, ini Bapak Ibu bisa lewat semua modul. Nah, ini terlihat Bapak Ibu ini kan ada yang sudah kelihatan warnanya warnanya jelas ya. Kalau yang abu-abu ini artinya masih prasyarat ya. Prasyarat di atasnya. Oh, belum bisa buka masuk ke berikutnya ya. Ini prasyarat. Ada tulisannya Bapak Ibu. Ini sudah dibaca atau sudah selesaikan atau belum. Nah, di bagian pendahuluan ada pengantar, kemudian ada tes awal. Tes awalnya itu tidak ada nilai minimal ya. Bapak Ibu yang penting kerjakan, tidak ada nilai minimal, tidak menjadi prasyarat. Yang penting Bapak Ibu mengerjakan tes awal, maka bisa lanjut ke topik satu. Oke, Bapak Ibu yang sudah berhasil masuk ke sini, boleh menulis di chat. Masih ingat enggak? Di pengantar itu ada nama pengampunya. Siapa pengampu modul ini Bapak Ibu? Alfa, Hah? Masa Pak Alfa? Pak Alfa, Oh gitu. Pak Alfa ya. Pak Alfa, Pak. Ya, Bagian pengantar. ya di pengantar, pendahuluan. Siapa yang tampil Iya, di di sana? pengantar itu Pak Pak Alfa, Pak. Alfa, Pak. Oh, Pak. Oke. Ji. Oke, nanti kita lihat ya. Oh ya, ya, Pak Alfa ya. Baik, ya. Oke, betul, Pak. Jadi yang sudah login sudah bisa melihat pengampunya ya. Pengampunya. Oke, kembali ke sini ya. Oke, baik, betul. Kemudian eh ya, Pak Alfa ya. Kok jadi anu ya? Ini oh ya, memang betul yang menulis modul untuk semua ya. Eh, Meskipun ini KGSP perumahan konstruksi itu biasanya di selain Pak Alfa ada Pak Uberlin ya, tapi ini Pak Alfa yang nulis. Oke, baik. Nah, nanti kalau sudah menyelesaikan baru masuk ke topik satu, topik di topik satu nanti ada subnya ya. Nanti Bapak Ibu akses secara berurutan. Nah, baru nanti di topik satu ke topik dua ada prasyarat, yaitu harus mengerjakan dulu kuis topik satu, nilainya minimal 80. Eh, Kalau misalnya masalah tidak keluar nilainya, yang penting Bapak Ibu begitu lanjut bisa masuk ke topik 2 berarti sudah lolos. Ya, jadi sistem yang mengatur. Pak, nggak kelihatan nilainya saya berapa tadi gitu ya. Kelewat, tapi kok sudah bisa masuk ke topik 2? Oh, berarti Bapak Ibu udah penuh, udah lolos ya. Tapi Pak, saya sudah ngerjakan berulang kali, kok nggak bisa masuk ke topik 2? Nah, artinya nilainya masih di bawah 80. Di 80. Bapak Ibu yang sudah mencoba tadi yang Pak siapa sudah mencoba Pak Naimullah ya. Pak siapa tadi? Yang Iya, Pak. sudah ah, itu kelihatan nggak Pak nilai di kuis? Kalau di hasil modul keseluruhan itu hanya ada batas minimal 80,0. Ya, waktu ngerjakan kuis topik satu itu muncul kalau betul Iya, misalnya 80 atau 100 keluar Pak. iya. Kalau Ada awal ya? mengerjakan, di situ kan Ya, tertulis, Pak, kalau nggak salah itu 2 kali percobaan gitu. itu Jadi yang pertama itu kemungkinan itu bisa dilihat memang, Pak, berapa bisa ya. kurang berapa. Oke. Iya. Dan Nah, itu bisa dicoba lagi. Dan yang ya, saya tanyakan, Pak, kalau bertanya, ya. apakah boleh sampai ke 3 kali atau ke 4 kali kok dibatasi 2 kali? Gitu. Oke, sebentar. Nanti kita lihat ya. Harusnya batasnya nggak 2 kali. Oh ya betul. Tes akhirnya 2 kali. tes akhirnya 3 kali. Tes akhirnya maksimal 3 kali. 3 kali percobaan untuk tes akhir ya. Tes akhir 3 kali percobaan. Misalnya 2 kali sudah lolos,
ingin lagi itu masih boleh, ya, sampai 3 kali. Nah, tapi kalau di quiz topik Bapak Ibu punya kesempatan 10 kali. Ya, kalau quiz topik 10 kali. Kenapa yang quiz topik 10 kali, yang quiz akhir hanya 3 kali? Karena dari pengalaman dan dari perhitungan nilai, begitu lolos 80 itu maka untuk mencapai lulus nilai, nanti saya sampaikan nilai minimal yang harus dicapai itu 70 ya. Itu akan tercapai Bapak Ibu, rata-rata itu seperti itu. Sehingga hanya tes akhirnya hanya diberi kesempatan 3 kali. Tetapi kalau yang quiz topik itu Bapak Ibu boleh mencoba sampai 10 kali. Kemudian yang diambil nilai yang mana? Yang terakhir atau nilai yang tertinggi? Yang diambil adalah nilai tertinggi Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu mencoba quiz topik 1, 60 ya. Kemudian mencoba lagi 80. Begitu dibuka bisa masuk topik 2. Terus pas sudah selesai, kan tadi udah tahu 80. Ingin mencoba lagi. Dicoba lagi topik 1, ternyata 60. Tidak masalah Pak, karena sudah punya nilai simpanan nilai 80 tertingginya. Terus kemudian kan kesempatannya 10 kali, nyoba lagi untuk yang keempat kali. Ternyata 100, nah nilai yang dipakai 100 nanti. Nanti komposisi nilainya akan berubah, ya, nilai akhirnya akan naik. Ya. Nah, ini strategi ini dipakai teman-teman di peserta pelatihan tahun 2024 Bapak Ibu. Karena apa? 2024 itu ada peluang untuk dipanggil ya, secara luring waktu itu ya, dan makanya Bapak Ibu silakan dioptimalkan, mudah-mudahan ya. Biasanya BOI Malang kalau ada program itu mengambil dari data-data peserta dan dilihat nilai yang paling tinggi ya. Nah, jadi monggo nanti dimanfaatkan ya kesempatannya untuk perbaikan. Oke, jadi ini tampilannya untuk dinilai kelihatannya belum aktif ya. Kami sedang minta terus. Ini Bapak Ibu terlihat mungkin sedikit ini ya, saya sampaikan untuk quiz topik itu bobotnya 30% Bapak Ibu. Ya. Kemudian untuk tes akhir 70%. Kemudian nilai minimal lulus itu 70,01. Oke, kalau memang tampilannya prosentase ternyata hasil akhir itu sama dengan langsung nilainya Pak. 83% itu 83 nilainya ya. Kalau nilai akhir ya. Jadi 83 itu 83 ya. Jadi sudah total 100% karena kita pakai total 100%, bobotnya adalah 30% dari quiz topik 1, topik 2, topik 3, 70% dari tes akhir. Ya. 70% dari tes akhir. Nah, di total itu 100%, itu Bapak Ibu bisa langsung konversi sama dengan nilainya. 83% ya 83 itu. Ya. Ini secara pembobotan. Oke, kemudian di bagian apa ini? Ini tampilan-tampilannya ya, istilah-istilahnya lah ya Bapak Ibu ya. Ada akun itu Bapak Ibu untuk melihat pengaturan akun di atas yang sebelah kiri ya ini. Ada dashboard itu Bapak Ibu bisa ngelihat course yang diikuti. Kalau Bapak Ibu pernah ikut pelatihan pelatihan lain di LMS ini, LMS-nya Platform Merdeka Mengajar, Rumah Pendidikan, maaf, itu karena dipakai juga di GTK atau guru penggerak dan sebagainya ya dulu ya 2004 itu akan tersimpan di dashboard. Kemudian ada course, itu halaman yang sedang diikuti, ya. Nanti ada kalender, ada inbox. Tapi ini rata-rata sering tidak dimanfaatkan lah ya. Tapi sebenarnya bisa dipakai untuk mengirim pesan. Baik, nanti di halaman depan itu ada informasi umum. Ini ada 3 materi yang dipelajari. Topik 1, topik 2, topik 3.
ya. Kemudian di bagian bawah itu ada kotak-kotak yang bisa langsung menuju ke topik yang diikuti. Tapi secara berurutan ya. Jadi kalau Bapak Ibu belum mengerjakan topik 1, meskipun bisa diklik topik 3-nya tapi tidak terbuka ya. Tidak bisa diakses. Masuk terbaca judulnya saja. Oke, ini Bapak Ibu juga bisa lewat menu semua modul yang sudah bisa diakses warnanya hitam. Kalau yang abu-abu ini berarti menunggu syarat sebelumnya, ya, menunggu prasyarat. Kayak seperti ini tampilan di sini Bapak Ibu, ini yang topik 1 belum aktif. Kenapa? Karena belum mengerjakan tes awal. Ini tulisannya belum mengerjakan. Ya. Oke, jadi nanti di sebelah kanannya ada warna ada centang hijau ya. Centang hijau yang menandakan bahwa sudah mengerjakan. Nah ini Bapak Ibu ini terlihat di sebelah kanan itu ada centang-centang. Ini berarti kalau sudah tercentang sudah dibuka dan sudah submit kalau berupa nilai. Kalau di bagian video itu ada sudah di marking ya, di mark as done ya. Oke, ini ada menu untuk tutup semua dan buka semua kalau ingin melihat. Terus kalau sudah masuk ke materi, nah ini seperti ini. Nanti ada subtopik, subtopik. Bapak Ibu ada prasyarat harus menyelesaikan aktivitas. Nah ini yang perlu saya sampaikan. Berbeda dengan LMS yang dulu Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu menyelesaikan videonya, mengerjakan kuis ya. Di video ini ada kuisnya. Itu begitu selesai itu Bapak Ibu perlu submit. Setelah disubmit langsung tercentang. Tercentang hijau kalau sudah ya. Nah, tetapi kalau yang sekarang Bapak Ibu perlu tambahan 1 klik ya. Jadi ini yang sering terlewat. Di bawah video setelah selesai Bapak Ibu itu diklik mark as done ya. Ini di bawah untuk Bapak Ibu menyampaikan bahwa saya sudah melihat videonya, sudah menyelesaikan kuis di video, sudah selesai dan sebaiknya ini disubmit. Ini kemudian saya klik mark as done ya, udah Bapak Ibu sudah menyelesaikan ya. Berarti artinya Bapak Ibu secara mengkonfirmasi lah bahwa saya sudah menyimak materinya. Nah, oke. Oke, ini kita sekarang coba saya tunjukkan ininya ya, tampilan tampilan di LMS aslinya. Sambil boleh kalau ingin bertanya silakan ada pertanyaan terkait LMS sambil saya akan demokan masuk ke kelas tersebut ya. Kelas ini ya. Oke, masuk dulu ke pendidikan dulu ya. Rumah. Oke, Bapak Ibu boleh ya kalau ada pertanyaan silakan. Nah, kita sambil saya demokan kita bisa. Oke, ini tampilannya kalau sudah masuk ke rumah pendidikan, alamatnya ini Bapak Ibu lihat ya tulisan rumah pendidikannya. Ini Bapak Ibu bisa pakai laptop, pakai HP juga. Kemudian nanti ada berbagai ruang ya. Nah, Bapak Ibu masuknya nanti ke ruang GTK. Nah, ini di ruang GTK ada menu diklat. Nah, ini nanti ada proses untuk masuk, login, diminta memilih akun yang digunakan. Kalau memang yang terdaftar Belajar ID, akun Belajar ID. Kemudian
lanjutkan, next ya. Proses ini dilakukan biasanya kalau memang pertama ya. Ini saya tidak karena akun saya sudah pernah login Bapak Ibu tidak perlu mengisi user password ya. Tapi kalau Bapak Ibu masih belum login maka bisa masuk ke masukkan dulu user sama passwordnya. Nah, nanti di akhir itu ada hubungkan ke LMS. Nah, ini tampilannya masuk. Mungkin berulang-ulang ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti kalau berulang-ulang tidak masalah, dicoba lagi saja ya. Kadang-kadang pernah ini ya. Baru berhasil. Ini yang memang ada keluhan Bapak Ibu ya. Itu harus berulang-ulang. Ini yang masih nggak bisa langsung sekali klik ya. Tidak masalah Bapak Ibu coba lagi, ulang lagi sampai berhasil seperti ini. Nah, nanti ada di dashboard itu course yang Bapak Ibu ikuti atau di course ya. Nah, nanti ada muncul, kebetulan ini saya beberapa kali karena menjadi admin LMS, ada judul-judul lain ya. Nah, ini Bapak Ibu masuk ke kelas teknopresis bidang konstruksi bangunan. Ini tampilan di admin, kalau tampilan di student menunya hanya ini ya, hanya pengumuman. Walaupun grade ini juga diklik ternyata enggak saya tampil tapi di tempat Bapak Ibu enggak tampil ya. Saya dapat informasi enggak bisa tampil. Nah, kemudian ada menu modul. Nah, ini Bapak Ibu bisa Bapak perhatikan bahwa ada pendahuluan, kemudian ada topik-topik, topiknya semua 3 dan penutup. Ada tes air ya. Kita coba di halaman depan, Bapak Ibu juga bisa menggunakan ini, akun ini ya. Mana kotak ini ya. Oke, masuk ke pendahuluan. Ini kebetulan saya sudah ya, sudah. Ini Bapak Ibu bisa lihat di bawah ini ada klik dannya sudah diselesaikan ya. Sehingga warnanya hijau. Nanti kalau yang belum Bapak Ibu begitu selesai videonya Bapak Ibu bisa klik mark as done. Kemudian ada menu previous sama next ya atau lanjut atau nanti Bapak Ibu bisa klik yang lanjut. Ini quiz. Oke, ini nanti Bapak Ibu yang sudah berapa kali mengambil tercatat ternyata tapi nilainya nggak kelihatan ya. Nah, jadi tercatat tapi tidak bisa ngelihat nilainya. Untuk yang Bapak Ibu perhatikan instruksinya ya. Kemudian nanti ada tulisannya. Ini kalau tes awal hanya 1 kali ya. Nanti kalau yang quiz topik 10 kali berarti tulisan attempt-nya ada di sini ya. Oke, misalnya selesai, bisa next, bisa juga balik kemudian masuk ke topik 1. Oke, ini tampilan ini juga ternyata perlu diklik mark as done Bapak Ibu ini ya. Nggak otomatis. Nah, ini silakan diklik mark as done-nya supaya selesai. Kita bisa lanjut. Nah, ini yang video-videonya ya. Jadi video materinya ini Bapak Ibu bisa putar contohnya. Nah, nanti di pertemuan berikutnya Bapak Ibu kita akan eh, kenalkan bagaimana menyimpan video ini dan cara di-spill gimana sih kalau AI dimanfaatkan untuk membuat video-video seperti ini ya. Bapak Ibu simak setiap video-videonya ya. Nanti
apa pertemuan berikutnya juga kita akan sampaikan gimana cara menyimpannya ya. Ini saya lupa tadi ada soundnya nggak ya? Oke, nggak apa. Nah, Bapak Ibu di setiap video ada kuis ya. Nah, jadi setiap video itu ada 1-2 kuis. Ini yang harus dikerjakan, harus betul sebelum bisa lanjut videonya ke menit berikutnya ya, ke detik berikutnya. Nah, contohnya ini Bapak Ibu. Nah, kalau salah dia tidak bisa lanjut Bapak Ibu ya, tidak bisa lanjut. Oke, ini ada soal seperti ini. Kalau disimak seharusnya langsung bisa jawab ya. Ini kira-kira jawabannya apa Bapak Ibu? Kalau ini A, B, C, D. Yang D, Pak. Yang D, oke. Ada lagi yang lain? Oke. Rekonstruksi. Yang rekonstruksi ya. Ada yang lain? D semua? Oke, misalnya ya, belum yang karena tidak ada jawab, mencoba yang ini misalnya ya, perencanaan. Wah ini bukan misalnya. Kita coba, salah ya. Nah, kalau salah, Bapak Ibu klik retry, ya, kemudian pilih konfirmasikan, kemudian akan kembali. Tadi Bapak Ibu sudah eh, memilih rekonstruksi ya. Oke, baik. Kita coba. Oke, betul ya. Nah, kalau betul bisa lanjut videonya. Nah, demikian seterusnya. Nanti Bapak Ibu bisa simak video-video itu sampai selesai. Jangan lupa nanti di bawah klik make as done ya. Mark as done itu sehingga supaya tercentang. Sehingga nanti kalau Bapak Ibu klik modul, kalau misalnya Bapak Ibu berhenti, nggak usah khawatir Bapak Ibu ya. Itu tersimpan, terekam ya. Jadi nggak harus diselesaikan. Hari ini cuma baca subtopik 1, nggak masalah Pak. Atau ada kepentingan lain, tinggal saja nanti sudah tersimpan. Nah nanti ada tercentang seperti ini Bapak Ibu. Ya, tercentang seperti ini. Ini yang sudah selesai itu di sebelah kanan nanti Bapak bisa lihat ada centangnya ya. Centangnya ini berarti kalau tampilan ini berarti yang sudah centang sampai topik 1 bagian depan. Tadi waktu video karena belum selesai, belum diklik ya. Nah, nanti Bapak Ibu begitu menyelesaikan diklik terus masuk ke berikutnya. Nanti masuk ke topik 1 kuis ya, subtopik 2, 3 kuis. Kemudian nanti ada bahan pengayaan ya. Bahan pengayaannya, tampilannya nanti berupa seperti ini. Bapak Ibu bisa unduh. Nah ini kalau misalnya tidak tampil, Bapak Ibu ya, Bapak Ibu bisa klik yang bagian atas untuk di linknya ya, di linknya. Biasanya kadang-kadang ini karena sinkronisasi dengan Google Drive-nya tidak terjadi, sehingga tidak tampil. Nah, Bapak Ibu bisa pakai klik yang download ini. Nah, nanti di sebelah kanan ini kelihatan ada proses. Nah ini ya, link bahan ajarnya. Nah, ini Bapak Ibu bisa manfaatkan. Nanti ada menu unduh di kanan. Nah ini ya. Bapak Ibu ada yang ngajar materi kelas 10. Ini fase E ya Bapak Ibu ya. Topiknya fase E ya. Di Ya, KGSP Pak. maupun Iya, Bapak. di PIB. Fase E. Betul. Nah, fase E. Nanti PKB. betul. Di PKP maaf ya, PKP ya. Ini tadi saya masih pakai yang eh, untuk KGS ya. Ya. Jadi di PKP ini betul eh, untuk yang fase E ya, fase E. Nah, nanti terus berikutnya ini baru
pelatihan, jadi kalau yang fase E yang dasar-dasar ya namanya, itu kami membagi 3 judul mata diklat Bapak Ibu ya. Nah, ini salah satu Bapak Ibu boleh kalau ingin lagi daftar yang judul yang berikutnya sehingga lengkap ya. Tiga, tiga mata diklat itu untuk fase E ya, dasar-dasar teknologi kejuruan khususnya untuk yang eh, teknologi bangunan ya. Oke, ini proses pembelajarannya nanti Bapak Ibu langsung bisa melalui modul dan kalau memang belum tercentang klik Mark Asdan ya di bagian kanannya. Kemudian satu lagi tentang nilai sebentar. Tentang nilai itu ini pembobotan nilainya ya Bapak Ibu ya. Mana pembobotan nilai? Pembobotan nilainya. Oke, Bapak Ibu. Jadi struktur pelatihan nanti ini akan muncul di mana di sertifikat. Kalau nggak salah tambah JP-nya tambah 2 lagi ya. Pengenalan LMS-nya karena 4 kali 2 kali tambah 2. Jadi kurang lebih nanti kalau nggak salah jadi 42 JP Bapak Ibu ya. Jadi sesuai sudah bisa untuk kalau dulu untuk penilaian kinerja dan sebagainya ya itu sudah cukup untuk di atas 32 JP. Nah, kemudian komponen nilainya seperti ini Bapak Ibu ya. Tadi sudah saya sampaikan kuis atau masuk di kelompok tes formatif itu 30%, tes sumatifnya 70%, sehingga totalnya 100%. Ini eh, jadi nilai akhir ya, nilai akhir. Kemudian berapa yang lulus minimalnya adalah 70,01 ya, 70,01. Kemudian di setiap quiz topik itu minimal 80. Nah, artinya berarti kan kalau sudah menyelesaikan Pak 80, 80, 80 itu kalau nggak salah tes akhir itu dapat 50 ya kalau nggak salah ya. Itu sudah 70,01 itu kalau ya atau 50 atau 60 sehingga makanya waktu tes akhir itu maksimal 3 kali ya. Kesempatannya tidak sama dengan yang quiz topik yang sampai 10 kali ya. Oke, saya kira itu Bapak Ibu ini predikat nilai akhirnya, predikat nilai akhirnya. Nanti Bapak Ibu bisa langsung eh, saya coba cek ini ya siapa yang sudah berhasil masuk. Saya coba tampilkan. Monggo kalau ada pertanyaan. Ini sementara eh, kelas ini yang hampir oke, udah masuk semua ya. Saya nggak apa-apa ya, yang saya tulis saya absen yang belum masuk ya. Ini yang belum masuk itu Bu Eka Desi, ya. Kemudian Bu Rida. Betul nggak ini kelas ya konstruksi bangunan ya? Oh, betul nggak ya? Kok berbeda? Sebentar, namanya kok. Betul, Pak. Hah? Betul Betul. ya? Oh ya betul ya, betul. Nah, oke ya, itu yang belum. Kemudian yang belum juga Pak Yusrin. Ini Pak Yusrin bisa tenang-tenang aja dia. Pak Yusrin. Kemudian ada juga yang belum lagi. Hmm, mana ini? Dari Minahasa. Nah, Pak Johan ya. Ini belum. Kemudian Purina. Purina dari mana Purina? Lombok Timur. Lombok Timur. Purina ada Purina.
kemudian Bu Hastuti, SMK 5 Pinrang. Kalau Pak Bu Supiani malah sudah ya, temannya juga Pinrang. Kemudian Alhamdulillah Pak, Pak ketemu kembali. iya Bu Supiani ya. Ya, Kemudian Pak Yunaidi, ya, ini juga belum termonitor untuk login. Kemudian Pak Muhammad Yusuf Khalik, Pak Yusuf ini belum menyempatkan login. Yang tidak saya sebut sudah termonitor, sudah login semua Bapak Ibu ya, sudah berhasil. Berarti tinggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke lah. Sudah lebih dari 70% sudah berhasil. Monggo langsung dikerjakan, disimak, kemudian menyelesaikannya. Ya, semoga bisa tuntas sehingga nanti selesai dapat sertifikat semua ya. Sertifikatnya ada di Al-Fatih. Rencananya kapan? Nanti kita jelaskan minggu depan ya, cara mengunduh dan kapan pemrosesannya. Demikian Bapak Ibu saya kira pertemuan kita di hari ini, pagi ini untuk pengenalan LMS dan Al-Fatih. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa langsung melanjutkan. baru pulang ngajar Kak. Ya, ini Pak Yusrin Tunggu dulu belum berhasil masuk ya. Oke, dicoba nanti ya Pak. Pak Wahyu, ke unmute Pak Wahyu. Pak Wahyu. Oke ya, ya. Halo. Demikian Bapak Ibu saya kira eh, tadi termonitor ya, ada beberapa yang jelas 70% sudah berhasil, bagus, cepat sekali saya kira. Ini karena beberapa ini memang sudah ikut pelatihan yang tahun-tahun sebelumnya saya kira. Monggo Bapak Ibu kalau ada yang berminat pelatihan daring, kontak Pak Rizal. Oh, luring ya. Luring. Yang penting syarat siap untuk transport sama ya sekarang efisiensi Bapak Ibu ya. Jadi harus transport sendiri dan uang saku dari sekolah jika memberikan ya, jika memberikan. Kemarin sudah berlangsung angkatan 1 ya Pak Rizal yang luring ya untuk bangunan ya. Hmm. Masih ada peluang mungkin kalau nggak salah dua angkatan lagi. Demikian Bapak Ibu, ada pertanyaan? Kalau tidak, oke itu Pak Naim berminat luring, silakan komunikasi ya nanti yang penting syaratnya terpenuhi, sekolah apa ada persetujuan dari sekolah siap untuk mendukung transport sama uang saku ya. Kalau biaya yang lainnya free Bapak Ibu ya. Latihannya kalau yang luring itu semua hanya transport sama ini aja yang mandiri masing-masing istilahnya namanya kami sebutnya pelatihan modelnya sharing ya, sharing antara lembaga. Oke, oke, saya kira ini yang sudah berhasil. Wah, Pak Naim sudah selesai sampai tapi tenang-tenang ya, tinggal nunggu saja minggu depan. Kalau mau dilihat-lihat lagi silakan dicek. Minggu depan kita lihat nilai total masing-masing. Mungkin saya bisa spill nanti eh, berapa yang mungkin sudah sampai maksimal gitu ya. Oke. Oke, saya kira itu saya kembalikan ke Pak Rizal ya. Masih Oke, baik ya. monitor Terima Pak kasih Pak Wahyu. Rizal. Oke, terima kasih Pak. Baik Bapak Ibu bagi yang belum berhasil login, mungkin ada kendala juga bisa dikomunikasikan ke saya terkait dengan akun, mungkin ada kekeliruan, nanti silakan langsung Bapak Ibu. Harapannya sih semoga hari ini ya Bapak Ibu sudah mencoba login semua, biar kalau ada kendala juga biar tuntas. Karena kita nggak tahu nanti ini kan sudah pusat sih Bapak Ibu ya,
khawatirnya nanti sudah ditutup untuk update data nanti khawatirnya seperti itu Ya, terkait dengan jadi akun Bapak Ibu. betul. Jadi manfaatkan 1 hari ini, 1 2 hari ini yang tadi saya sebutkan belum berhasil berapa. Nanti boleh saya tuliskan ya untuk mencoba hari ini supaya karena kita perlu update. Jadi kemungkinannya adalah misalnya salah mengetik Bapak Ibu. Ya, misalnya akunnya kurang huruf yang saya kan kadang-kadang kita salah mengetik waktu mendaftar ya Pak ya. Jadi yang terdaftar disimpan sama akun belajar ID kita beda gitu. Itu bisa nggak berhasil. Nah, pastikan 1 2 hari ini Bapak Ibu update, informasikan supaya nanti kalau apa ditutup oleh pusat ya sudah selesai ya. Sudah artinya sudah login semua. Karena begitu terlambat takutnya kita nggak bisa update Bapak Ibu ya. Karena ini LMS-nya LMS-nya Pusdatin Jakarta ya. Jadi betul kata Pak Rizal. Oke, monggo Pak Rizal lanjutin. Oke, Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan terkait dengan Alpate? Ya, untuk Alpate Bapak Ibu ya nanti cukup biodata saja, biodata selengkapnya, eh, biodata selengkapnya, konfirmasi apa nomor WhatsApp-nya juga, nomor HP ya utamakan nomor WhatsApp ya Bapak Ibu ya. Karena itu nanti menjadi database kami, menjadi database data alumni. Kalau ada misalkan ada tawaran diklat kelanjutan dari daring, seperti tahun kemarin kan ada program diklat upskilling full industry, itu kan dari datanya dari alumni diklat daring. Itu kalau Bapak Ibu tidak up to date ngisi data nomor WhatsApp di Alfate, khawatir nanti sulit dihubungi. Karena pada prinsipnya kami mencari yang gampang dihubungi seperti itu Bapak Ibu. Karena kan biasanya juga pusat juga dadakan juga ya waktunya begitu Bapak Ibu ya. Itu nomor selain selain kriteria kelulusan juga salah satu yang dipertimbangkan yang nomor yang gampang dihubungi seperti itu Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan. Oh ya, satu lagi Bapak Ibu untuk biodata nanti untuk cukup sampai biodata, data pribadi, sekolah, riwayat pendidikan. Nanti yang rekening, NPWP tidak usah Bapak Ibu. Dan untuk surat tugas juga tidak perlu Bapak Ibu. Kami tidak mensyaratkan surat tugas. Jadi Bapak Ibu tidak perlu mengurus surat tugas, tidak perlu mengunggah di Alfate. Yang utama itu Bapak Ibu, foto profilnya juga dilengkapi, unggahan nick-nya juga ya Bapak Ibu ya. Untuk verifikasi kami nanti kalau ada kendala di kedepannya nanti patokannya kami dari unggahan KTP Bapak Ibu masing-masing untuk penyocokan nick-nya Bapak Ibu masing-masing. Mungkin Bapak Ibu kalau tidak ada pertanyaan, Pak Wahyu mungkin kita bisa lakukan foto bersama. Ya, oke. Oke. Bapak Ibu Baik, yang Bapak Ibu. on cam, monggo yang ada di sini. Terima kasih Bapak Ibu ya atas perhatian semuanya. Oke, kita dokumentasikan untuk Oke, silakan Bapak Ibu diaktifkan kameranya. Pada hitungan ketiga, saya mulai. Bu Diah, Bu Rida, Pak Ghazali. Baik, pada hitungan ketiga Bapak Ibu ya. 1, 2, 3. Izin saya simpan dulu Bapak Ibu. Ada 2 halaman ya. Kita pindah ke halaman berikutnya. 1, 2, 3. oke. Untuk pertemuan sesi kedua, sesi Zoom kedua Pak Wahyu kira-kira kapan Pak Wahyu? Insya Allah Selasa minggu depan ya.
Oh ya, insya Allah Selasa minggu depan Selasa Bapak minggu Ibu. depan ya. Karena kita hari Senin ada uji keterbacaan yang ya. Minggu depan insya Allah kita ketemu optimalisasi LMS dan mungkin yang beberapa belum pernah ikut, kita akan spill tentang kecerdasan artifisial ya untuk pembelajaran. Oke, terima kasih Pak Rizal. Oke, baik Bapak Ibu. Terima kasih Pak Wahyu. Bapak Ibu, nanti untuk pertemuan berikutnya kami sharing kembali melalui WhatsApp group Bapak Ibu. Demikian Bapak Ibu, mohon maaf apabila ada yang kurang dari kami akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Selamat Pak Wahyu. kan. Pak Rizal. Sama Bapak Ibu. Izin saya akhiri Bapak Ibu. Nanti ada rekamannya ya. Ya. Sama-sama Pak. Banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama Bu.